perkenalkan, nama saya Bernadetta Erni. Dan saya Venantius Alfredus. Kami berdua akan memberikan sedikit informasi tentang Kontrasepsi progestin. Kontrasepsi suntik progestin. Yang pertama-tama kita mengenal tentang kontrasepsi suntik progestin. Apa itu kontrasepsi suntik progestin? Kontrasepsi suntik progestin adalah mencegah terjadinya kehamilan dengan cara disuntik intramuskular yang berdaya kerja 3 bulan dan tidak membutuhkan pemakaian setiap hari atau setiap akan mengandung hormon progesteron dan tidak mengganggu produksi ASI. Jenis-jenis KB suntik progestin. KB suntik progestin ada dua. Yang pertama adalah depomedroksiprogesteron asetat dan yang kedua adalah nonsetrat enontat. Mari kita mempelajari tentang cara kerja KB suntik progestin. Yang pertama adalah mencegah ovulasi dan yang kedua adalah mengentalkan lender cervix sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma dan yang ketiga adalah menjadikan selaput lendir rahim tipis dan yang keempat adalah menghambat transportasi gemat atau tuba. Efektivitas KB suntik progesterin. Kedua kontrasepsi suntik tersebut memiliki efektivitas yang tinggi dengan 0,3 kehamilan per 100 kehamilan per tahun. Asal penyuntikan dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan. Mari kita mengetahui tentang keuntungan KB progestin. Yang pertama sangat efektif, yang kedua sangat praktis, dan yang ketiga meningkatkan kualitas air susu ibu yang menyusui, dan yang keempat efek samping sangat kecil, yang kelima tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, dan yang keenam penggunaannya bisa jangka panjang, dan yang berikutnya sangat cocok pada wanita yang mempunyai banyak anak, dan yang berikutnya dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun, membantu mencegah kehamilan ektopik dan mencegah beberapa penyakit radang panggung. Keterbatasan KB suntik progesterin. Yang pertama, sering ditemukan gangguan haid. Yang kedua, kelainan sangat tergantung pada suntikan progesterin. Yang ketiga, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikut. Yang keempat, permasalahan berat badan merupakan efek samping tersering. Dan yang kelima, tidak menjamin perlindungan terhadap penurunan infeksi penular seksual seperti HIV. Terlambat kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian pada penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, jarak, sakit kepala, dan jerawat. Yang dapat menggunakan KB suntik, yang pertama usia reproduksi, yang kedua mulai parah dan telah memiliki anak, yang ketiga menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai, yang keempat setelah melahirkan dan tidak menyusui, yang kelima setelah abortus dan keguguran, yang keenam telah banyak anak tetapi tidak menghendaki tubektomi, yang berikut tekanan darah kurang dari 180/110 dengan masalah gangguan pembukuan darah atau anemi bulan sabi. Yang berikutnya, tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen, sering lupa menggunakan pil kontrasepsi, anemia defisiensi besi. Yang berikut, mendeteksi usia menopause, yang tidak mau atau tidak boleh menggunakan pil. Yang berikutnya kontraindikasi menggunakan KB suntik progestin. Yang pertama, hamil atau dicurigai hamil. Yang kedua, perdarahan pervaginam yang belum jelas penyebabnya. Yang ketiga, tidak dapat menerima adanya gangguan haid, terutama amenorrea. Yang berikut, menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara. Yang berikut, diabetes mellitus disertai komplikasi. Yang berikutnya, waktu memulai menggunakan KB suntik progestin. Yang pertama, setiap saat selama siklus haid asal ibu tidak hamil. Yang kedua, mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Yang ketiga, pada ibu yang tidak haid.
Injeksi pertama dapat diberikan setiap saat asalkan saja ibu tersebut tidak hamil. Yang keempat, ibu yang menggunakan KB hormonal lain dapat ingin mengganti dengan KB suntikan. Yang kelima, bila ibu sedang menggunakan jenis kontrasepsi jenis lain dengan ingin mengganti dengan kontrasepsi suntikan yang lain lagi, kontrasepsi suntikan yang akan diberikan dimulai pada saat jadwal kontrasepsi suntikan yang sebelumnya. Yang keenam, ibu yang menggunakan kontrasepsi non-hormonal dan ingin menggantinya dengan kontrasepsi hormonal, suntikan pertama kontrasepsi hormonal yang akan diberikan dapat segera diberikan asal saja ibu tidak hamil dan pemberiannya tidak perlu menunggu ibu hamil berikutnya datang. Yang berikut, mari kita mengenal beberapa efek samping dari penggunaan KB suntik progestin. Yang pertama, amenorea atau tidak terjadi pendarahan atau spotting. Yang kedua, perdarahan atau perdarahan bercak. Yang ketiga, meningkat dan menurunnya berat badan. Yang berikut informasi lain yang perlu diketahui bersama tentang penggunaan KB suntik progestin. Yang pertama, pemberian kontrasepsi suntik sering menimbulkan gangguan haid atau amenorea yang bersifat sementara. Yang kedua, dapat terjadi efek samping seperti peningkatan berat badan, sakit kepala, dan nyeri payudara. Efek samping biasanya cepat hilang. Yang ketiga, karena terlambat kembalinya kesuburan, penjelasan perlu diberikan pada ibu usia muda yang ingin menunda kehamilan. Yang keempat, setelah suntikan dihentikan, haid tidak segera datang. Yang kelima, bila klien lupa jadwal suntikan, suntikan dapat segera diberikan asal saja yang yakin bahwa ibu tidak hamil. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat.